Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Nuryadin, guru pembimbing dari SDN Caro 1, Kecamatan Nagreg, Kabupaten Bandung. Saya mengikuti tantangan Lex Sambedas tentang presentasi video. Buku yang saya baca adalah berjudul Melati di Bukit Sunyi. Pengarangnya Dr. Andes Eko Wiono, penerbitnya Cipta Anugrah. Tebal halaman sekitar 88 halaman. Jadi buku ini bercerita tentang dua anak yang bernama Nita dan Dian yang berencana untuk pindah sekolah karena ayahnya yang sudah seminggu yang lalu sudah pensiun. Beliau bernama Sunarto. Beliau adalah karyawan di sekolah menengah sebagai tenaga administrasi. Rencana Dian untuk pindah ke sekolah yang baru direncanakan libur 1 bulan pertama. Lalu singkat ceritanya, setelah 1 bulan pertama pun sudah tiba, Dian pun sama orang tuanya berangkat untuk ke kampung halamannya. Di SD yang baru, Dian mulai menyesuaikan dengan lingkungan yang baru. Di SD yang baru itu di sebuah perbukitan yang indah. Jadi lokasinya sekitar 10 meter dari bahu jalan, yaitu di Malang, Surabaya. Dian adalah anak yang cerdas. Dia suka aktif di sekolahnya. Dia suka pramuka. Dia suka mengikuti UKS. Kebetulan di SD yang baru ada sebuah kegiatan kepramukaan, yaitu Jambore Nasional yang diadakan di sekolahnya Dian yang baru. Dia pun mengikuti dan mengikuti dengan mengirimkan 5 regu. Regu Dian dinamakan regu Melati. Dian sangat mulai menonjol dari segi prestasi. Dia pun hasil pas pelaksanaan Jambore Nasional, regu Dian pun mendapat peringkat pertama. Dian sukses bersama sekolahnya yang mewakili kejuaraan tersebut, sehingga Dian memperoleh prestasi yang baik. Singkat ceritanya, Dian sebagai hadiah dari sekolah, Dian diperbolehkan untuk libur 1 minggu. Maka dari itu Dian memanfaatkan untuk pergi bersama teman-temannya, sekedar berkemah sambil menikmati keindahan di alam perbukitan. Singkat ceritanya, Dian pun berangkat bersama teman-teman 10 orang temannya pergi menelusuri perbukitan yang indah. Di sepanjang jalan, di dekat hutan, terlihat ada sebuah gubuk yang sangat tua. Dian pun bersama teman-temannya mengunjungi gubuk tersebut. Ternyata di sana terdapat seorang nenek-nenek yang sudah tua renta bersama seekor kucingnya. Lalu pun Dian pun bersama teman-temannya singgah di gubuk tersebut. Nenek tersebut bernama Nenek Arini. Nenek Arini ini adalah seorang pejuang. Bersama Suaminya gugur bersama putranya waktu dia berperang melawan Belanda. Meskipun tua renta, Nenek Arini kelihatan sangat masih sikap dan gesit dalam setiap tingkah lakunya. Dian pun bercengkrama banyak tentang nenek tersebut. Hari mulai sore, Dian pun berpamitan pada nenek tersebut untuk tidak mau kemalaman di
ke dalam hutan tersebut. Di perjalanan dia tidak sengaja mendengar percakapan dua orang yang berbicara tentang sebuah percakapan yang sangat mencurigakan. Dia pun mendekati gubuk tersebut dan ternyata memang benar. Ada dua orang yang satu orang bertubuh tinggi dengan kumis yang tebal. Dia ngobrol tentang sebuah rencana yang ingin mengedarkan sebuah narkotika, itu berupa ganja. Sambil mengendap-endap, temannya menginjak sebuah ranting sehingga membuat dua orang tersebut terengah dan langsung melihat keluar. Ternyata ada Dian. Dian pun lari sekencang sama teman-temannya sampai dia ke jurang. Dian pun jatuh sama temannya, lalu mereka pun berhasil ditangkap dan dibawa ke sebuah gubuk. Dari percakapan tersebut bahwa dua orang tersebut akan mengedarkan sebuah barang haram, barang narkotika, bersama ada penadahnya yaitu bernama Bos. Dikatakan bos-bos tersebut. Dian pun bersama teman-temannya memutar otak untuk segera kabur dari gubuk tersebut, dan lalu dengan tekad yang kuat Dian pun menggigit sebuah tali dari belakang temannya. Hasil temannya pun bisa dapat bebas dan lari. Nah, Dian pun lari bersama kedua temannya itu menuju teman-teman yang lain, dan dia akan merencanakan sebuah rencana untuk agar dia melawan si pengedar itu. Tanpa ragu-ragu, Dian bersama 10 orang temannya itu langsung mengunjungi gubuk tersebut dan lalu mengadakan perlawanan, sehingga dengan alat seadanya alhasil dua orang tersebut terkapar. Dan dibantu dengan kebetulan yang ada waktu itu ada seorang patroli polisi hutan yang lewat ke sana, dan tidak lama kemudian dua orang penjahat itu pun dibekuk dan diserahkan kepada polisi. Lalu setelah itu hasil dari perjuangan anak-anak tersebut, meskipun anak-anak tersebut bermentalkan baja ya. Jadi dari cerita tersebut dapat kita hikmah, meskipun dengan keberanian yang mereka miliki, mereka sanggup melumpuhkan dua orang penjahat tersebut. Demikian cerita dari saya, semoga bermanfaat. Bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.